Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis dan rekomendasi investasi pada PT Sumber Tani Agung Research Tbk dengan kode emiten SEAA. Sebagai bagian dari sektor atau subsektor consumer cycles, perkebunan dan pengelolaan kelapa sawit. SEAA telah menunjukkan performa yang baik, terutama dalam industri kelapa sawit. Mari kita bahas lebih detail mengapa SEAA menjadi pilihan investasi yang menarik. PT Sumber Tani Agung Research Tbk didirikan pada tahun 1993 dan telah menjadi salah satu pemain utama di industri kelapa sawit. SCA mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak Maret 2022. Dengan lahan perkebunan lebih dari 49.305 hektar yang tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dengan model bisnis terintegrasi dari hulu ke hilir, SCA mampu menjaga efisiensi operasional dan daya saingnya. SCA menghasilkan berbagai produk utamanya meliputi minyak kelapa sawit mentah atau CPO, minyak inti kelapa sawit atau PKO, buntil sawit, serta ampas sawit. Mayoritas kepemilikan saham SCAA didominasi oleh entitas korporasi dan individu tertentu. Dengan pemilik saham tertinggi, PT Malibu Indah Lestari memiliki 36,69% saham. Komposisi ini mencerminkan kombinasi antara kendali korporasi, kontribusi strategi individu, dan partisipan publik yang memperkuat bisnis investor SCA. Pada tahun 2023, ekonomi global tumbuh sebesar 7,10% dengan peningkatan permintaan CPO, terutama untuk biodiesel. Namun, tantangan seperti regulasi Uni Eropa terkait keberlanjutan dan fluktuasi harga komoditas tetap mempengaruhi pasar. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% dengan faktor pendukung sektor perdagangan, transportasi, dan komunikasi sebagai pendorong utama pertumbuhan. Industri kelapa sawit di Indonesia terus menjadi kontributor devisa utama meski menghadapi kenaikan biaya produksi seperti upah pekerja dan pupuk dan harga pupuk. Pemain pesaing utama di industri ini termasuk PT Termosektor Nusantara Tbk, PT PP London Smart Indonesia Tbk, dan PT Soil Infomas Pratama Tbk. Berdasarkan perbandingan rata-rata rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan rasio pasar selama 5 tahun dari 4 emiten yang telah disajikan di atas, saya merekomendasikan emiten SHA sebagai emiten yang pantas untuk diinvestasikan. Dengan alasan, satu, rasio profitabilitas pada rasio gross profit margin, SHA memiliki sebesar 30% melampaui rata-rata industri 27%, yang menunjukkan SHA mampu menjaga efisiensi biaya produksi dan memperoleh margin keuntungan yang stabil. Yang kedua, rasio likuiditas, SA juga menunjukkan kondisi likuiditas yang sangat baik dengan current rasio sebesar 1,83 dan quick ratio 1,50 jauh di atas rata-rata industri, yang menunjukkan kemampuan perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya. Yang ketiga, ada rasio aktivitas. Pada perputaran piutang, SCAA memiliki rasio yang melebihi rata-rata industri yang mengindikasikan margin piutang yang baik serta efisiensi dalam proses penagihan dan pengumpulan pembayarannya. Yang keempat, ada rasio solvabilitas dengan debt to equity rasionya sebesar 1,00 mencerminkan struktur keuangan yang sehat dan penggunaan utang yang terkontrol untuk membiayai operasionalnya. Dengan kinerja ini, SCA telah menunjukkan posisi yang kuat dibandingkan pesaingnya seperti DSMG, LSIP, dan SIMP. Selanjutnya ada perbandingan analisa komparatif horizontal pada emiten SCA. Terdapat dua hasil, yang pertama ada horizontal analysis, yang kedua ada data analisis. Hasil dari horizontal analysis adalah total pendapatan meningkat 90% pada tahun 2019 hingga 2022 dan turun sebesar 12,58% pada tahun 2023. Ekuitas tumbuh signifikan hingga 49,88% pada tahun 2022. Pada tahun analisis, mendapatkan hasil, likuiditas dan probabilitas menunjukkan tren stabil meski ada penurunan pendapatan di tahun 2023. Perbaikan efisiensi dalam operasional dan manajemen aset. Yang dapat disimpulkan bahwasanya selama periode 2019 hingga 2023, SCA telah menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan liabilitas, terutama dengan menurunkan utang jangka panjang dan utang jangka pendek secara bertahap. Di sisi lain, pertumbuhan aset tidak lancar dan ekuitas menunjukkan upaya perusahaan untuk memperkuat posisi keuangannya dalam jangka panjang. Dari sisi income statement, selama 5 periode dari tahun 2019 hingga 2023, SCA mengalami fluktuasi pada pendapatan, beban, dan laba perusahaan. Peningkatan total pendapatan serta laba bersih perusahaan terjadi pada tahun 2019 hingga 2022. Namun, penurunan signifikan terjadi pada tahun 2022 hingga 2023. Peningkatan pada tahun 2019 hingga 2022 mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis selama periode tersebut. Sedangkan untuk penurunan pada tahun 2022 dan ke 2023 mengindikasikan adanya tantangan tertentu baik dari sisi eksternal maupun internal. Yang dapat disimpulkan bahwasanya SCA berhasil memanfaatkan peluang ekspansi usaha yang terjamin dari peningkatan pendapatan pada laba bersih
pada tahun 2019 hingga 2022. Namun, penurunan yang terjadi pada 2023 menunjukkan ada tantangan signifikan secara internal seperti peningkatan beban operasional maupun secara eksternal seperti fluktuasi harga komoditas atau tekanan pasar. SCA telah melaksanakan beberapa aksi kooperasi penting untuk memperkuat posisi perusahaan dan mendukung pertumbuhan bisnisnya. Beberapa langkah yang strategis yang telah dilakukan, yang pertama adalah Initial Public Offering atau IPO yang dilaksanakan pada 10 Maret tahun 2022 menjadikan SCA sebagai perusahaan terbuka. Saham dijual dengan harga 600 per saham, menghasilkan total dana sebesar 542 miliar. Yang kedua ada pembagian dividen. Pada tanggal 12 Agustus tahun 2022, SCA membagikan dividen tunai sebesar 10 per saham dari laba tahun 2021. Yang ketiga ada akuisisi perkebunan. Pada tahun 2022, perusahaan mengakuisisi dua perkebunan kelapa sawit besar, yaitu PT Hanura Sawit Kencana dan PT Sawit Agrosari yang berlokasi di Sumatera Selatan. Yang keempat ada efisiensi operasional. Perusahaan fokus pada optimalisasi sumber daya dan peningkatan efisiensi operasional guna mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selanjutnya ada financial distress menggunakan metode Oman Z-Score. Pada tabel Z-Score di atas menunjukkan analisis keuangan SCA pada tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, risiko kebangkrutannya tinggi dengan Z-Score 1,36. Pada tahun 2020, memasuki zona abu-abu dengan pemeriksaan likuiditas Z-Score 2,06. Pada tahun 2021, peningkatan signifikan mendekati zona sehat dengan Z-Score 2,91. Pada tahun 2022, kondisi sehat dengan kinerja keuangan yang solid dengan Z-Score 3,44. Pada tahun 2023, stabil di zona sehat dengan keuangan yang tetap kuat dengan Z-Score 3,42. Dengan demikian, Z-Score melebihi 2,99 yang menunjukkan SCA berada dalam zona aman dari risiko kebangkrutan dan mencapai kondisi keuangan yang sehat pada tahun 2022 hingga 2023. Selanjutnya ada economic value added. Pada EVA menunjukkan nilai positif di semua tahun dengan puncak tertinggi yaitu 136.361 juta pada tahun 2021, namun menurun menjadi 46.540 juta pada tahun 2023. Meskipun EVA positif, penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan mungkin menghadapi tantangan dalam menciptakan nilai tambah yang konsisten. Dari grafik terlihat bahwasannya SCA menunjukkan kinerja EVA yang positif dan kompetitif dalam periode 2019 hingga 2023. Namun, tren penurunan setelah 2021 mengindikasikan perlunya langkah strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga efisiensi biaya modal guna mempertahankan EVA yang tinggi. Nah, rekomendasi dari saya, SCA perlu fokus pada strategi pengelolaan biaya yang lebih efektif dan peningkatan efisiensi operasional, serta mempertimbangkan aneka produk atau layanan untuk meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan penggunaan modal investasi. Investasi pada SCA menghadapi sejumlah risiko yang perlu diperhatikan oleh para investor, di antaranya yang pertama, operational risk terkait faktor cuaca dan iklim, yang dimana cuaca buruk dan perubahan iklim dapat mengurangi hasil panen, mempengaruhi produksi, dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, ada market risk, itu terkait fluktuasi harga CPO, yang dimana harga CPO dipengaruhi oleh permintaan global, regulasi lingkungan, dan volatilitas pasar. Yang ketiga, ada strategy risk, yang dimana tantangan dalam memenuhi sertifikasi internasional, kebijakan lingkungan, dan keberlanjutan yang semakin ketat. Yang keempat, ada industry risk, di mana terkait risiko regulasi, yang dimana kebijakan pemerintah dan regulasi internasional seperti tarif ekspor dan aturan keberlanjutan dapat mengaruhi operasional dan pendapatan. Saya merekomendasikan membeli saham PT Sumber Tani Agung Research Tbk atau SCA dengan target harga sebesar 1.120 yang mempresentasikan potensi upside sebesar 23,08% dari harga penutupan saham SCA per akhir tahun 2023 sebesar 910. Ada beberapa alasan utama mengapa saya merekomendasikan beli saham SCA. Yang pertama, untuk investor, fundamental keuangan yang solid dengan EVA positif dan Z-score di zona aman, dan kinerja finansial unggul dibandingkan rata-rata industri. Yang kedua, untuk manajemen, fokus pada inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan menekankan biaya operasional. Dan ekspansi pasar internasional untuk mengurangi risiko ketergantungan pada pasar tertentu. Yang ketiga, untuk pemangku kepentingan lainnya, yaitu mendukung keberlanjutan melalui sertifikasi lingkungan dan efisiensi energi, dan mendorong investasi pada infrastruktur untuk mendukung produksi dan distribusi. Sebagai kesimpulan, PT Sumber Tani Agung Research Tbk memiliki potensi besar untuk terus tumbuh di masa depan. Fundamental keuangan yang kokoh, strategi ekspansi yang terarah, dan prospek pasar yang positif menjadikan SCAA pilihan investasi yang tepat. Saya percaya bahwa perusahaan ini dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi para investor. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga paparan ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para investor, manajemen, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat umum.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.